Selamat sore para mahasiswa. Kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah materi jaringan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang router, ya. Router. Nah, router ini diperlukan atau digunakan ketika kita memiliki dua atau lebih jaringan yang berbeda, ya. Jaringan yang berbeda. Dalam satu jaringan, semua komputer akan bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ya. Kenapa? Karena berada dalam satu jaringan. Nah, sebelumnya kita sudah singgung juga tentang jaringan atau network dari sebuah jaringan itu, N-nya, di mana di dalam sebuah jaringan itu ada dua bagian. Yang pertama N dan yang kedua H. N itu untuk jaringannya, networknya. Kemudian kalau H itu adalah hostnya, ya. Host itu yang mana? Host itu adalah angka terakhir dari oktet keempat. Nah, kalau ini misalkan 9.2, berarti 2 itulah hostnya, ya. Nah, komputer PC yang kedua itu hostnya adalah 3. Berapa jaringannya? Nah, ini jaringannya. Jaringan itu kalau untuk kelas C, ini kelas C 2/24 ini maknanya kelas C. Nah, itu 3 oktet pertama itu yang disebut dengan jaringan. 1, 2, 3. 199.99.9 itu adalah jaringannya. Penulisan jaringan itu di oktet keempatnya dituliskan dengan angka 0, ya. Karena 0 pada oktet keempat itu mewakili sebuah jaringan. Nah, begitu juga jaringan yang kedua yang kita lihat di sebelahnya, ya. Nah, ini jaringan yang berbeda. Bukan saja berbeda angkanya, tetapi juga berbeda kelas. Kalau kita lihat ini /26, ya, /26. Nih, maksudnya /16, maaf. Ini mengindikasikan bahwa jaringan ini berada di kelas B, ya, kelas B. Nah, kelas B itu 2 oktet pertama itu disebut dengan jaringan. 2 oktet pertama. Kalau ini tadi 3, berarti kalau kelas B itu 2 oktet pertama itu yang disebut dengan jaringan, ya. 177.77 itulah jaringannya. Nah, 70 itu adalah simbol daripada jaringan. 72 itu adalah host. 7.2 ini adalah host. 7.3 adalah host. Kalau di sini tadi yang menjadi host itu hanyalah 2 dan 3. Kalau di sini tidak. 7.2 dan 7.3 itulah hostnya, ya. Secara teori komputer sebelah di sini dengan sini tidak akan bisa berkomunikasi, ya. Secara teori komputer sebelah sini dengan yang sebelah sini tidak bisa berkomunikasi. Yang bisa berkomunikasi itu adalah yang dalam satu jaringan, berarti PC3 dan PC2 itu bisa berkomunikasi. Atau sebaliknya, PC2 ke PC3. Kemudian yang sebelah sini juga PC5 dan PC4 yang bisa berkomunikasi. Atau sebaliknya, PC4 dan PC5 yang bisa berkomunikasi. Karena mereka berada di dalam satu jaringan. Lalu bagaimana caranya agar semua komputer ini bisa berkomunikasi, di mana mereka berada dalam jaringan yang berbeda? Nah, itulah fungsinya router. Jadi router itu pada prinsipnya itu menghubungkan jaringan yang berbeda-beda, ya. Baik itu 2 jaringan seperti contoh ini maupun 3 jaringan, 4 jaringan dan seterusnya. Itulah fungsi daripada router. Nah, untuk praktek kita hari ini kita praktekkan apakah memang benar jaringan ini dengan jaringan ini
tidak bisa berkomunikasi karena berada di jaringan yang berbeda atau end-nya berbeda. Ya. Oke. Kita buka Cisco-nya. Ini Cisco-nya. Kemudian ini gambarnya. Oke. Kita buat dulu jaringan yang sebelah kiri ya. Jaringan sebelah kiri ada komputer, ada PC, boleh PC boleh laptop ya. Kemudian juga PC di sini. Kita buat jaringan yang berbeda. Kemudian dihubungkan oleh switch. Masing-masing dihubungi switch. Nah, begini kira-kira ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Ethernet. Oke. Itu juga yang ini. Nah, sebelah kiri jaringannya 199.199.9.0. Ya, kita buat dulu untuk memudahkan kita. 199.99.9.0. Ya, kalau misalkan kita belum hafal ciri-ciri daripada jaringan itu, boleh kita buat per 24-nya ya. Itu mengindikasikan jaringan kelas C. Lalu yang sebelah sini kita buat jaringannya 177.77.0 per 16 kelas B. Ya. Lalu kita buat IP address-nya. Masing-masing komputer kita isi. 199.99.9. Berapa ini? 2 ya. Oke. 199.99.9.2. Oke. Kemudian yang di sebelah sini 3. Ya. 9.2. Sebelah sini 9.3. Nah, kita lihat di sini. Saat 99.99.9 di bawah tadi 3 ya. Oke, 3 ini. Berarti yang kita tuju itu 3, dari 2 ke 3. Oke, replay berarti tersambung. Begitu juga sebaliknya. Dari 3 ping ke 2. Ping kedua ya. Nah, pengujian ini perlu kita lakukan. Kenapa? Untuk menguji tahapan-tahapan pekerjaan kita. Ya, ini replay berarti sudah tersambung. Jangan biasakan kita bekerja semuanya baru kita tes satu persatu. Nanti kita bingung sendiri kalau terjadi masalah. Ya, kita kerjakan sebagian lalu kita tes. Ya, itu memudahkan kita dalam menganalisa kesalahan.
Begitu juga dengan yang ini kita isikan. Ini 2, 2, 72 dan 73. Oke. Kita buat dulu. Kita isi dulu. 177 titik 77 titik 7.2. Nah, ini dia. Subnet masknya 255.255.0.0. Jadi 2 oktet pertama ini yang disebut dengan jaringannya 177.77. Ini IP address kelas B, ya. Lalu ini kita kopikan. Oh, nggak usah ya. Oke. Karena kita menggunakan angka 7.2. Lalu kita isikan IP address yang berikutnya. 3. Oke. 7.3. 7.3 ya. Nah, ini kita coba lagi berkomunikasi dua ini. Apakah sudah bisa? Ping 177.77.7.3. Oke, replay. Berarti tersambung, sudah bisa berkomunikasi dari PC 2 ke PC 3. Artinya dari 72 ke 73. Sekarang sebaliknya. Dari sini ping 77.77.7.2. 2 ya. Ini 2. Oke, replay. Ya, jadi satu kelompok sudah bisa dan ini kelompoknya sudah bisa. Nah, sekarang kita coba menyambungkan jaringan ini, ya, jaringan ini. Kita coba. Oh ya, ada yang salah di sini. Ada yang salah. Apa yang salah? Yaitu kabelnya, pemilihan kabel. Untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, kita gunakan cross. Ya. Dia warna oranye. Kalau tadi warna merah. Kita lihat apakah warna hijau. Oke, warna hijau. Berarti pemilihan kabel kita benar. Ya, secara jaringan ini sudah terhubung kelompok 1 dan kelompok 2. Secara jaringan. Tapi secara komunikasi ini perlu kita uji kebenarannya bahwa teori mengatakan dua jaringan berbeda itu tidak akan bisa berkomunikasi, ya, tidak bisa berkomunikasi secara teori. Nah, ini kita buktikan. Nah, kita coba dari sebelah sini komunikasi dengan sebelah sini, ya. 177.77.7.2. Benar, request timeout. Berarti tidak terjadi komunikasi. Ya. Kita coba sebaliknya dari sini ke sini. Ya, dari sini. Ping 199.99.9.3. 3 tadi ya. Oh iya. Oke, juga kita tes pengujian. Oke.
Tidak bisa juga. Tidak bisa ya. Nah, berarti teorinya benar. Ya. Teorinya terbukti. Ya, jadi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau dua atau lebih, maka kita menggunakan router. Ya, sekarang ini kita disconnect lagi. Kemudian kita ambil router. Nah, ini untuk router ya. Router, kita ambil yang pertama. Ya. Lalu kita taruh di sini. Atau di sini lah ya. Sesuai gambar pun boleh. Router memiliki Ethernet 2. Ya. Router memiliki Ethernet 2. Fast Ethernet 0 per 0, Fast Ethernet 0 per 1. Minimal router itu memiliki Fast Ethernet-nya 2. Ada juga yang memiliki Fast Ethernet yang banyak. Kemudian router itu juga bisa memiliki serialnya 2 ya. Jadi bisa 4. 2 Ethernet, 2 serial. Ya, kita lihat apa isi router atau konfigurasi router. Nah, di sini fisikalnya seperti ini ya. Seperti ini. Kalau di labor C itu kita lihat ada seperti ini. Labor C, contoh routernya. Jadi router yang kita maksud ini berbeda kalau misalkan kita beli ke toko komputer router wireless. Nah, itu berbeda sekali bentuknya. Kita lihat config-nya ada Fast Ethernet 0 dan ada Fast Ethernet 0 per 0 dan ada Fast Ethernet 0 per 1. Itu interface-nya. Ya, kemudian bagian dari router itu ada routing-nya. Ada static dan ada RIP. Nah, ini kita lihat nanti satu persatu ya. Kita dalam pekerjaan kita selalu mengurutkan berdasarkan abjad. Ya, jadi router 0 per Fast Ethernet 0 per 0 ini kita biasa taruh di sebelah kiri. Ya, 0 per 1 itu bisa kita taruh di sebelah kanan ya. Jadi sini FE Fast Ethernet 0 per 0. Nanti di sini FE 0 per 1. Jadi Fast Ethernet 0 per 1. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Karena sudah device-nya yang berbeda, maka kita gunakan strike. Ya. Nah, ini penting untuk memudahkan kita membaca gambar atau memudahkan kita untuk men-setting. Ini Fast Ethernet 0 per 0 ke kiri. Kemudian ini Fast Ethernet 0 per 1. Nah, kita lihat sebentar. Oh iya, kita lihat di sini. Oh, ini yang belum kita on kan ya. Nah, jadi masing-masing port itu kita on kan dulu. Nah, baru dia bisa digunakan. Baru hijau dia. Tadi merah ya. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan IP address kepada router. Ya, memberikan IP address kepada router. Kita lihat 0 per 0. 0 per 0 itu adalah jaringan yang sebelah sini. Ya. IP address-nya berapa? 199.99.9.1. Kalau router itu biasanya 1. IP address router itu biasanya 1. Makanya tadi kita mulai dari 2 dan 3. Karena satunya kita siapkan untuk router ya. Nah, subnet masknya dia otomatis ya, otomatis. Kemudian yang kedua, Fast Ethernet 0 per
0/1 yang sebelah sini. Ya, tentu jaringannya yang ini. 177.77.7.1. Ya, sama juga 1 kita cadangkan tadi. Nah, ini subnet masknya otomatis. Ya. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa berkomunikasi? Belum, ya, belum. Belum ya. Apa yang harus kita lakukan lagi? Jadi kalau yang pertama tadi menghubungkan ya. Hubungkan ini satu ya. Hubungkan flash Ethernet ke masing-masing jaringan. Nah, ya. Yang kedua apa lagi? Beri flash Ethernet router IP address. Sudah tadi ya. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah memberikan masing-masing PC ini gateway. Nah, kalau kita berbicara router, kita berbicara tentang gateway juga. Gateway itu apa? Gateway itu adalah sebuah gerbang, ya. Gateway itu adalah sebuah gerbang menuju ke jaringan yang lain. Jadi kalau misalkan kita berada di jaringan yang ini 199.199.9 ini, titik 0 ini, kita menuju gerbang jaringan yang ini melalui IP address daripada router yang ini. Ya, ini kita kasih dulu IP address-nya. 9.1. Sebelah sini, kalau yang sebelah sini itu 7.1. 7.1. Ya. Ini yang tadi yang ini ya. Maka gateway komputer, seluruh komputer yang berada di sini gateway-nya sama, yaitu 9.1. Tapi jangan ditulis 9.1. Lengkap ya. 199.99.9.1 ya. Ini kita copy untuk komputer berikutnya. Nah, ya. Jadi seluruh komputer yang ada dalam satu kelompok itu gateway-nya sama, yaitu IP address daripada router. Nah, sebelah sini begitu juga kita beri gateway. Gateway ya. 177.77.7.1. Kita copy untuk memasukkan sebelah sini. Nah, kalau praktik sebelumnya kita tidak menggunakan gateway. Ya. Dah, berarti ini tadi masing-masing PC diberi gateway. Gateway ya. Diberi gateway. Oke. Keempat apa lagi? Atau sudah selesai? Belum ya? Nah, masing-masing komputer ini sudah memiliki gateway, artinya sudah ada ditetapkan gerbangnya. Sebelah sini gerbangnya adalah 9.1, sebelah sini gerbangnya adalah 7.1. Tapi apakah ini juga sudah bisa berkomunikasi? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ping ke 7.2. Kita lihat. Nah, sudah bisa berkomunikasi. Bisa ya. Oke, dari sini, dari sebelah sini sudah bisa ke 1. Kita lihat
menggunakan ini, tes successful ya, successful. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya dari sini ke sini. Coba kita tes. Nah, replay ya. Berarti sudah bisa. Oke. Berarti sudah terjadi komunikasi antar jaringan yang berbeda. Sukses. Begitu juga dia dengan dia juga harusnya sukses ya. Sukses. Oke. Jadi yang keempat ini adalah melakukan pengujian. Lakukan pengujian ya. Nah, ini langkah-langkah menghubungkan dua jaringan yang berbeda menggunakan router ya. Lalu kita lengkapi label kita sesuai dengan permintaan soal. Udah ya. Ini jaringan sebelah sini, ini jaringan sebelah sini. Dan apa lagi? Nah, mengenai PC ini, PC 0, PC 1 ini tidak terlalu penting ya. Yang penting kita sudah paham. Kalau pertama kemarin itu sangat penting untuk memahami gambar ya. Nah, lalu kita buat di sini gambar dua jaringan menggunakan satu router. Nah, sudah selesai praktek kita. Terima kasih. Tapi tetap nanti dipraktekkan masing-masing, kemudian dikirim seperti biasa ya. Ada kecurigaan saya terhadap latihan kemarin. Ada yang mengcopy dari temannya, tapi itu baru dugaan. Mudah-mudahan dugaan saya salah. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa setiap ilmu itu tidak gratis ya. Anda membayar uang kuliah. Kalau misalkan Anda tidak paham, Anda bisa bertanya. Ya, Anda bisa bertanya. Kemudian Anda juga bisa mengulang videonya 2 kali mungkin kalau tidak paham. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak mendapatkan ilmu dari apa yang kita bayar, nah itu kita rugi besar, ya. Mana tahu atau siapa tahu nanti bahwa selesai kuliah Anda menekuni bidang seperti ini, ya. Sementara di bangku kuliah mungkin kita lalai untuk belajar sehingga kita tidak paham. Ya, itu saja saran dari saya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham ya. Mudah-mudahan semua bisa paham. Oke, baik, terima kasih.